Lembaga Pers Mahasiswa merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penyampai informasi, aspirasi, dan sebagai kontrol sosial. Tentu tidak mudah untuk menjalankan perannya dengan baik. Namun, akankah saat ini peran pers mahasiswa sudah terjalankan dengan baik atau pers mahasiswa hanya sebagai humas saja? Nah, berkaitan dengan hal itu, bakal kita bahas bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Fani dari UKPM Galang. Bersama saya, Rehan Fadila, selamat datang di Suara Kampus TV. Mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah ya Kak. Iya. Bagaimana nih Kak perasaannya sekarang? Aduh, deg-degan banget gitu ya Kak, diundang di Suara Kampus TV sebagai bintang tamu ini ya Kak. Iya Kak. Untuk menanggapi hal terkait peran pers mahasiswa. Ya, oke nih, berbicara mengenai lembaga pers mahasiswa nih Kak. Kalau bagi Kakak sendiri, bagaimana sih Kakak memandang peran pers mahasiswa saat ini? Peran pers mahasiswa sendiri itu karena kita masih di bagian kampus ya Kak, nanti terkait pemberitaan yang ada di kampus maupun hal-hal yang seputaran kampus gitu ya Kak. Kita sendiri sebagai wadah dan juga sebagai penampung aspirasi dari beberapa masyarakat khususnya mahasiswa yang ada di lingkungan kampus. Bahkan tidak hanya itu, dosen sendiri juga akan kita wawancarai terkait dengan isu-isu yang misalnya ada di kampus sendiri gitu ya. Itu yang tersorot gitu ya Kak, Iya. disoroti gitu. Begini Kak, saat ini kan sudah banyak media-media yang seakan menggantikan peran pers gitu. Kalau kita lihat di bagian pers pada umumnya, dan apalagi kita sebagai pers mahasiswa, tentu banyak sekali informasi yang beredar. Misalnya tentang informasi seputar kampus gitu Kak. Bahkan ada orang yang tidak bisa menyaring informasi gitu. Bagaimana sih Kakak memandang hal tersebut? Menurut saya juga hal itu masih terbilang wajar gitu ya Kak. Karena kita sendiri bisa juga menyampaikan beberapa hal ataupun beberapa informasi terkait kampus ataupun terkait luaran kampus berupa video ataupun dalam bentuk koran gitu ya Kak. Namun saat ini mereka yang menyampaikan melalui media sosial ataupun melalui web, mereka hanya menyampaikan apa saja yang dilihat secara langsung, bukan menelusuri lebih dalam lagi terkait hal yang diberitakan oleh pers nasional tersebut gitu. Dan saat sekarang pun lebih banyak mereka menyampaikan informasi-informasi terburu-buru gitu kan. Apa yang dilihat itu langsung yang disampaikan, tidak mencari kebenaran terkait isu yang sedang hangat tersebut yang akan diangkat sebagai pemberitaan. Dan untuk khalayak publik yang ingin membaca ataupun menerima informasi, diharapkan juga mampu memilih dan memilah mana hal yang harus diperhatikan dan mana hal yang harus dibaca, serta apa yang akan diambil dari sisi baik buruknya pemberitaan tersebut. Nah, jadi kita juga harus membudayakan saring sebelum sharing gitu ya Kak. Pers mahasiswa kan dalam menjalankan perannya tentu tidak mudah gitu ya Kak. Apalagi tidak sedikit itu yang mengekang kebebasan pers untuk bergerak gitu. Bagaimana sih menurut Kakak, apakah Kakak yang telah lama di lembaga pers ini juga merasakan hal tersebut gitu? Bagaimana sih menurut Kakak? Benar sekali Kak. Bahkan belakangan ini pers mahasiswa memang sedikit belum mendapatkan kemerdekaan akan kebebasan gitu kan Kak. Padahal yang harusnya mereka bisa menyampaikan aspirasi bahkan inspirasi dari mereka, namun mereka terkekang bahkan tidak memiliki kebebasan, dan bahkan payung yang kita miliki pun tidak mampu melindungi kita seutuhnya gitu kan. Padahal kita sudah punya aturan, etika, kode etik, namun hal tersebut masih belum bisa menjadi pelindung kita sebagai pers mahasiswa. Lalu menanggapi hal tersebut, bagaimana sih caranya gitu Kak, langkah yang dilakukan lembaga pers mahasiswa, terutama menurut Kakak sendiri yang di lembaga pers UKPM Galang, bagaimana sih langkahnya dalam menjalankan tugas tersebut? Karena di sini kita juga sebagai pers mahasiswa memiliki keindependenan dan bahkan kita juga harus transparan terhadap apa yang akan kita sampaikan kepada khalayak publik gitu kan Kak.
kita juga harus berpegang teguh pada prinsip yang sudah kita miliki. Ketika kita merasa benar ataupun apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, maka sebisa mungkin kita harus mempertahankan hal tersebut dapat diterima oleh khalayak publik sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan juga, gitu kan, Mbak. Walaupun kita terkena intervensi, karena sekarang paling banyak intervensi dari luar, kita harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kita pegang. Ada beberapa prinsip yang sudah menjadi semacam yang akan melindungi kita sebagai pers mahasiswanya. Ya, wow, berarti emang tidak mudah gitu ya Kak, sebagai kita sebagai lembaga pers menjalankan tugas kita gitu ya. Terus selain itu apa sih tantangan yang dirasakan sebagai lembaga pers lainnya gitu Kak? Tantangan tersendiri terkait kita sebagai pers mahasiswa dan kita masih di bawah naungan kampus, sangat sulit sekali untuk mendapat dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar. Terlebih lagi kalau semisal apapun yang kita beritakan terhadap kampus gitu kan, karena kan kita masih di lingkup kampus, kita dilarang untuk tidak diberi kebebasan untuk memberitakan suatu hal yang bisa dibilang mengkritik kampus gitu kan Kak. Padahal apa yang kita sampaikan itu akan berguna juga ke depannya bagi pihak kampus, bahkan pihak kita yang menyampaikan juga. Dan apapun yang kita sampaikan juga tidak mungkin hanya dari kita sendiri. Kita juga meminta pandangan dari dua belah pihak. Iya. Tidak hanya dari pers saja gitu, yang pendapat pers saja, tapi juga mahasiswa gitu, pihak lain, dosen atau apapun, pihak manapun itu yang berkaitan dengan isu apa yang kita beritakan gitu ya Kak. Pers mahasiswa ini kan bisa dibilang sebagai kontrol sosial dan jembatan aspirasi atau penegak demokrasi bagi mahasiswa nih Kak. Jadi menurut Kakak bagaimana sih pandangan Kakak mengenai pers mahasiswa sebagai kontrol sosial? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Sejauh ini mungkin yang bisa kita rasakan itu sudah berfungsi dengan baik. Namun seperti yang sudah saya bilang dari awal sebelumnya, kita di sini terkena intervensi dari pihak luar. Hal itu menyebabkan kita merasa bahkan sampai terbebani ataupun bahkan takut untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan tersebut. Terus Kak, seharusnya kan tidak hanya lembaga pers mahasiswa saja nih yang peka terhadap apa yang terjadi terutama di sekitar kampus gitu, tetapi peran mahasiswa juga dibutuhkan gitu. Jadi menurut Kakak bagaimana sih cara kita mendorong agar mahasiswa ini juga peka nih terhadap apa yang terjadi sebenarnya di kampus ini gitu, terhadap isu-isu yang ada di kampus gitu. Bagaimana sih peran pers mahasiswa mendorong mahasiswa dalam untuk berpikir kritis gitu? Karena kita sebagai pers mahasiswa juga memiliki kebebasan untuk berpendapat, kita juga harus menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa agar mereka juga bisa membantu kita dalam menyampaikan kritikan-kritikan ataupun aspirasi-aspirasinya sesuai dengan fungsionalnya kita di pers. Kita sebagai wadah dan yang akan menampung apapun itu yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi kita harus bersama-sama bahu-membahu, bahkan meminta bantuan dari mahasiswa untuk menyampaikan apapun yang bisa dirasakan oleh mahasiswa tersebut, terutama itu yang di bagian kampusnya. Sejauh ini kalau Kakak sendiri kan sudah lama di pers ya Kak? Kurang lebih 2 tahun. Sudah lama, berarti sejak masuk kuliah atau gimana tuh? Iya, semester 2 itu udah bergabung ke pers. Jadi kalau dari Kakak sendiri, apa sih kesulitannya dalam menjalankan di dalam pers ini? Apa sih kesulitannya gitu? Emang itu sih Kak, intervensi dari pihak luar gitu Kak. Karena gimananya kita, apapun yang kita lakukan itu diawasi oleh pihak luar gitu, baik badan buruknya kita itu dinilai oleh pihak luar, dan semacam kita tuh dikekang gitu Kak. Kalau semisal kita salah omong ataupun bahkan melenceng dari apa yang kita sampaikan, akibatnya itu akan fatal, bahkan ke kitanya yang terkena dampaknya paling besar.
Padahal kita kalau pers ini kan tidak tidak memberitakan yang tidak valid gitu, tapi juga akurat gitu informasinya ya Kak. Jadi menurut Kakak sendiri gimana sih perasaannya selama di lembaga pers? Selama ini kalau dulu kan dari yang sebelumnya belum pernah, bahkan untuk terjun ke lapangan mencari bagaimana berita-berita, fakta-fakta, masih merasakan ketakutan gitu. Namun setelah bergabung di lembaga pers, yang mana pers tersebut memiliki kaidah dan kode-kode etik, bahkan kita dilindungi dalam berpendapat, akhirnya saya sendiri itu menjadi lebih berani dan percaya diri gitu kan Kak. Bahkan ketika ada suatu anggap contohnya gitu demo gitu Kak, kita sendiri sebagai pers itu diberi jalan untuk memberitakan hal tersebut asalkan yang kita sampaikan sesuai dan tidak melenceng gitu, Kak. Jadi merasa senang juga ada di bagian pers mahasiswa khususnya. Tapi kalau kita lihat ada juga nih yang meragukan kredibilitas dari lembaga pers mahasiswa ini. Ada yang tidak percaya gitu apa yang diberitakan oleh pers ini, mereka tidak percaya gitu. Bagaimana sih menurut Kakak tentang hal tersebut nih Kak? Ketidakpercayaan itu datang pasti karena ada hal yang sempat diberitakan namun berita tersebut tidak sesuai gitu kan Kak. Terlebih lagi sesuai yang kita lihat di zaman sekarang, perkembangan zaman, bahkan berita-berita tersebut lebih cepat berkembang dibandingkan dengan pemberitaan yang harusnya dikulik terlebih dahulu bagaimana faktanya gitu kan Kak. Emang kebanyakan berita-berita tersebut terlalu cepat gitu tanpa dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Terus Kak, misalnya ada yang meragukan kredibilitas dari lembaga pers mahasiswa ini, upaya apa sih yang akan dilakukan oleh lembaga pers ini agar lembaga pers ini tidak dipandang memiliki kepercayaan gitulah kepada lembaga pers ini? Karena kita sifatnya independen, maka tetaplah berdiri di independensinya kita sendiri. Bahkan kita pun karena sudah emang diwadahi dan dilindungi dengan undang-undang pers, maka kita memang harus tetap memegang kokoh hal tersebut agar kita dapat dipercayai oleh khalayak publik. Jadi harapannya gimana nih Kak ke depannya terhadap lembaga pers mahasiswa? Untuk harapannya agar nanti ke depannya ketika kita memberitakan hal-hal terkait isu-isu yang ada di kampus ataupun nasional, berita tersebut dapat ditampilkan dan disampaikan ke khalayak publik sesuai dengan faktanya, dan yang membaca ataupun menerima informasi mampu memahami dan tahu apa yang disampaikan tanpa mengurangi bahkan memotong apa yang ada di dalamnya. Waduh, berarti banyak sekali gitu ya tantangan yang dirasakan oleh pers mahasiswa nih ya Kak. Iya, betul. Dari mengalami intervensi, mendapat pengekangan, bahkan ada juga nih yang tidak dipercayai oleh pihak manapun gitu. Mungkin sekian dulu nih bincang-bincang kita kali ini bersama narasumber kita Kak Fani dari UKPM Galang. Terima kasih nih Kak sudah meluangkan waktunya ke podcast Suara Kampus TV. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Temui kami di podcast Suara Kampus TV selanjutnya. Saya Rehan Fadila dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.